Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sanaji. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini Pak Sanaji akan mengulas materi yaitu bentuk pangkat, yang nanti di dalamnya juga dilengkapi dengan contoh soal dan bahasanya, dan juga contoh-contoh soal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelas dan memahami dari materi ini, yuk kita saksikan bersama video dari Pak Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan membahas materi yaitu bentuk pangkat. Ya, bentuk pangkat. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat materi-materi yang akan Pak Sanaji bahas pada kali ini. Tapi sebelum masuk ke materi, ini perlu saya sampaikan bahwa KD atau kompetensi dasar materi yang kita bahas yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Tapi pada kesempatan ini Pak Sanaji akan mengambil satu materi atau materi pokok yaitu bilangan berpangkat. Nanti untuk yang bentuk akar dan logaritma nanti akan Pak Sanaji bahas di video-video selanjutnya, khususnya adalah video pembelajaran matematika. Nah, untuk itu anak-anak nanti bisa setelah menyelesaikan atau menyaksikan video Pak Sanaji, jangan lupa di subscribe dan like ya, biar nanti anak-anak bisa mengikuti terus video-video pembelajaran Pak Sanaji di channel Sanaji Aji. Oke, kita masuk ke materi ya anak-anak. Ya, jadi materi kita pada kesempatan ini adalah ini bentuk pangkat ya, bentuk pangkat. Jadi di KD ini ada 3 materi pokok. Yang pertama bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Sanaji khusus akan membahas bentuk pangkat. Coba kita lihat materinya. Nah ini anak-anak, pertama yang akan Pak Sanaji bahas yaitu bentuk pangkat tadi. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif ini mempunyai pengertian bahwa untuk nilai A, nah ini jadi tidak selamanya A ya, kamu boleh pakai abjad yang lainnya. Ini kebetulan Pak Sanaji menggunakan huruf A ya sebagai contoh simbol. Untuk nilai A adalah bilangan real. Nah, jadi A-nya bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, ini saya garis bawah ya, bilangan bulat positif ini. Anak-anak tentunya tahu ya bulat positif itu seperti apa. Maka berlaku bahwa A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus sampai dikali A sebanyak apa? Sebanyak N faktor. Nah ini sehingga dari apa namanya pangkat bulat positif ini bisa diambil keterangan bahwa A ini ya, A ini dinamakan bilangan pokok, sedangkan N-nya ini dinamakan pangkat atau eksponen. Sehingga apa? Kita dapat mengatakan bahwa bilangan berpangkat itu adalah apa? Perkalian berulang. Nah ini kan sebanyak N kali ya, contohnya misal ini N ini saya ganti 3 ya, berulang A kali A kali A. Sehingga nanti apa ini? Jadi mengingatnya bahwa bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian berulang
sebanyak pangkatnya. Lah itu untuk memudahkan ya. Dimana bilangan yang dipangkatkan namanya bilangan pokok, sedangkan pangkat itu dinamakan eksponen nama lainnya. Oke, coba kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah ini sifat-sifatnya sekarang anak-anak ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat, coba kita lihat. Untuk A, B anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 0, dan PQ adalah anggota himpunan. Ini dibaca apa? Anggota himpunan yang bacanya PQ, anggota himpunan bilangan bulat positif. Nah ini, maka berlaku yang pertama. Nah ini, jika A pangkat P dikalikan A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Nah ini yang perlu kamu ingat ini. Ini bilangan pokoknya sama ya, bilangan pokok sama, pangkatnya berbeda tapi dikalikan, maka bilangan pokok tetap ditulis 1 anak-anak, sehingga yang dijumlahkan adalah pangkatnya ini. Nah ini A pangkat P plus Q. Nah itu, ini yang sifat pertama. Kemudian kita lihat coba sifat yang kedua. Nah, ini kalau tadi yang pertama dikali, sekarang dibagi. Nah ini, jadi A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Nah ini ya, jadi kalau dikalikan itu pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Oke, ini sifat yang kedua. Lanjut sifat yang ketiga anak-anak. Sifat yang ketiga itu pangkat dipangkatkan ini, sehingga ada A pangkat P dipangkatkan Q. Awas membacanya, hati-hati anak-anak. Ini kalau ada tanda kurung ini dibaca dipangkatkan. Kamu jangan mengatakan A pangkat P Q ya, tapi ini membacanya hati-hati. Dalam matematika itu dituntut tidak hanya bisa menulis tapi bisa membaca ini. Jadi ini bacanya adalah A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q ya. Ini ingat anak-anak, bilangan pokok sama ya, bilangan pokoknya A, kemudian dipangkatkan lagi ya, tanpa bilangan pokok ini ya. Kalau yang pertama kan bilangan pokok sama, pangkatnya berbeda dijumlahkan, tapi kalau yang sifat ketiga ini adalah A pangkat P terus dipangkatkan Q, maka akan menghasilkan A pangkat P plus Q. Nah itu sifat yang ketiga. Oke, kita lihat sifat keempat anak-anak. Nah ini berbeda. Ini bilangan pokoknya ada 2, A kali B. Ini bacanya AB ya, bisa juga dibaca A kali B dipangkatkan P. Nah, maka masing-masing dipangkatkan. A-nya dipangkatkan P, hasilnya ini. B-nya dipangkatkan P, hasilnya ini. Nah ini ya, jadi ya, ini perlu kamu cermati, jangan sampai nanti keliru sifatnya ya. Oke, yang kelima ini saya hanya menyajikan 5 saja ini. Sebetulnya ada banyak ini, tapi saya ambil 5 aja yang merupakan sifat-sifat pokok yang sering dipakai dalam perhitungan soal. Anak-anak perhatikan, nomor 4 adalah dikalikan, kalau yang nomor 5 dibagi kan. Nah ini sama, hasilnya apa? Masing-masing dipangkatkan P semua, pembilangnya dipangkatkan P, penyebutnya juga dipangkatkan P. Nah kalau ini sama nomor 4. Nomor 4 kan bilangan pokok dikalikan, maka yang pertama juga dipangkatkan, B dipangkatkan tapi lambangnya pakai kali. Nah, sehingga kali ini biasanya tidak ditulis anak-anak ya. Jadi kalau ada A B itu bisa juga dibaca A kali B ya. Ini sama artinya dengan ini. Bisa juga kamu tulis tidak pakai kali, misalnya A pangkat B titik B pangkat P, itu juga boleh seperti ini. A pangkat P kali Q bisa ditulis A pangkat P titik Q atau A pangkat P Q, itu juga boleh. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita masuk ini sekarang di apa ini, pangkat bulat negatif dan bentuk baku anak-anak.
Ini bentuk baku, ini kelihatannya sudah pernah diajarkan di SMP ini. Nah ini, jika A anggota real, nah ini dibaca anggota ya. Jika A anggota R itu bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif dan min N adalah bilangan bulat negatif, maka berlaku. Kita lihat berlaku apa. Nah ini berlaku yaitu apa? Jika A pangkat min N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Nah ini cermati ya, semula ini min menjadi plus ya, tapi ingat ini pembilang, ini penyebut. Nah ini aslinya bisa kamu tulis A pangkat N per 1. Bilangan berapapun dibagi 1 kan bilangan itu sendiri kan. Nah ini, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah ini, kemudian kalau dibalik, nah ini 1 dibagi A pangkat min N. Nah ini kan sebagai penyebut. Nah, dinaikkan, posisinya dinaikkan, maka pangkat negatifnya menjadi positif. Nah ini anak-anak perhatikan ya, ini jangan sampai keliru. Jadi kalau pangkat negatif menjadi seper A pangkat N. Nah ini kalau pangkat positif menjadi seper A pangkat min N. Nah ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua untuk bentuk baku anak-anak. Bentuk baku coba kita lihat. Nah ini bentuk baku ya. Semua bilangan real, nah ini real itu nyata, dimana P anggota R dalam bentuk baku ditulis apa? A kali 10 pangkat N. Nah ini biasanya seperti ini. Bentuk bakunya itu 10 pangkat N. Ini bilangan pokoknya ya, hanya. Oke, dengan N anggota bilangan bulat, dimana A-nya terletak di antara 1 dan 10. Ingat, nah ini kalau ada tanda sama dengan, ini satunya ikut sebagai penyelesaian. Tapi kalau ini tidak ada tanda tanda sama dengannya, berarti 10-nya ikut. Artinya apa? Ya, bahwa bilangan A ini dimulai dari 1 sampai 9. Nah, sampai 9 kan. Tapi kan bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat, ini bukan bilangan pecahan yang diminta ya. Bilangan bulat. Nah, ini sehingga dimana A-nya, A itu ini ya, ini syaratnya adalah di antara 1 dan 10, tapi satunya ikut, 10-nya tidak ikut. Berarti kalau diambil bulat semua berarti apa? 1 sampai 9. Sehingga persamaan dari bentuk baku itu dapat kita tulis. Tadi kan dimisalkan P kan, sehingga ditulis P sama dengan A kali 10 pangkat N. Nah itu anak-anak, ini adalah bentuk baku. Sekarang kita lihat, coba kita lihat berikutnya. Nah ini yang ketiga ya anak-anak, pangkat 0. Pangkat 0 ini jika A anggota R dan A tidak sama dengan 0 maka berlaku. Nah coba kita lihat. Nah ini anak-anak, jadi ini berlakunya ya. Nah ini A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya apa? Bilangan pokok berapapun selain 0 ya, dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Syaratnya hanya tidak boleh 0. Kalau ini hanya 0 tidak berlaku. 0 pangkat 0 tidak berlaku. Hanya pokoknya selain 0. Nah, ini ada syarat. Jika A-nya sama dengan 0 berarti rumus ini tidak berlaku ya. Jadi kalau ada bilangan pokok selain 0 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 gitu anak-anak ya. Sekarang kita lihat contohnya anak-anak. Nah ini contoh-contohnya. Nah contoh yang pertama ini, coba ini kita lihat. Ini sifat pertama ya. Jadi ini A nya 2, A ini P ini Q. Nah ini kan tinggal di 2-nya masih tetap kan, yang dijumlahkan hanya pangkatnya kan. Nah, ini tadi kan A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Nah, hanya 2, P nya 5, Q nya 6. Nah, tulis saja 2 pangkat 5 plus 6. Nah berapa 5 plus 6? Berarti 2 pangkat 11 gitu ya anak-anak ya.
Anak-anak harus tahu sifatnya, karena mengerjakan contoh-contoh soal atau soal-soal berkaitan dengan bentuk pangkat itu sebagai modal harus tahu sifat-sifatnya. Kita lihat yang kedua, ini kalau yang tadi pertama dikali, sekarang dibagi. Ini tak urutkan sesuai dengan sifat tadi kan. Ini A, ini P, ini Q ya, sesuai dengan sifat. Kenapa? Bilangan pokoknya tetap, maka pangkatnya dikurangi. Nah ini kan 5 kurangi 2, maka ketemu 3, sehingga 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2, hasilnya adalah 5 pangkat 3. Ini kalau mau dihitung silahkan, itu apa? 5 kali 5 kali 5 kan, ini berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak berulang. Sebanyak berapa kali? 11 kali ya, karena pangkat itu tadi apa? Pangkat adalah perkalian berulang. Nah, ini kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga ini yang dibagi ya, dibagi dipangkatkan. Nah tadi sudah ada sifatnya, masing-masing dipangkatkan kan. 4-nya dipangkatkan 3, ketemu ini. 5 dipangkatkan 3, ketemu ini. Nah ini sifat-sifatnya harus tahu kamu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa ngerjakan. Kemudian, nah ini sifat yang berikutnya ya. Contoh keempat ya, contoh keempat. Tadi apa? Pangkat dipangkatkan menjadi dikali kan. 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, maka akan ketemu 3 pangkat berapa ini? 4 kali 2. Berapa 4 kali 2? 8. Sehingga hasilnya 3 pangkat 8. Contoh berikutnya. Nah ini. Ini yaitu apa? Bilangan pokoknya dikalikan. Tadi kan ada sifat ini ya anak-anak ya. Nah ini jika 2 kali 3 dipangkatkan 4, maka yang ada dalam kurung, nah ini masing-masing dipangkatkan 4. Nah ini 2 pangkat 4 hasilnya ini, 3 pangkat 4 hasilnya ini, gitu ya. Gampang nggak anak-anak? Mudah sekali ya. Ya, yang penting belajar. Oke, insya Allah kalau kamu belajar bisa. Nah ini bandingkan dengan soal nomor 2 anak-anak. Kalau soal nomor 2 hasilnya kan positif kan. Nah, kalau ini negatif. Kenapa negatif? Karena pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, sehingga 2 kurangi 4 berapa? 2 kurangi 4 adalah min 2. Nah sesuai dengan sifat tadi, ini jika ada pangkat negatif kan menjadi 1/4 ya, sehingga tapi pangkat negatifnya berubah jadi positif, sehingga menjadi apa? 5 pangkat min 2 sama dengan 1 dibagi 5 pangkat 2. Oke, terus ini yang ke-7 ya. Yang ke-7 ini masih sama, ini pembagian ya, pembagian tapi pangkatnya sama anak-anak. Pangkat sama dikurangi kan jadi 0 kan. Tadi sifatnya apa itu? Sifat yang terakhir untuk apa nih kok? Untuk apa namanya? Bilangan pangkat 0 tadi berapa? 1 kan. Sehingga ini bilangan pokoknya kan tidak sama dengan 0. Tadi kan syaratnya kan jika A nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Lagi memenuhi syarat ini, pangkatnya 0 tapi bilangan pokoknya tidak 0, maka memenuhi. Nah, sehingga 2 pangkat 0 akan dihasilkan 1. Oke, kita lanjut ya, yang ke-6, yang ke-8, yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini bentuk baku anak-anak. Bentuk baku dari berapa ini? Membacanya gimana? 6.789,5 adalah titik-titik. Bentuk baku tadi kan ini A ya, A, terus ini 10 pangkat N. Lah A nya itu kan diantara berapa tadi? 1 sampai 10, tapi yang 10 nya nggak ikut kan, dimulai dari 1, berarti 1 sampai 9. Lah 1 sampai 9 itu berarti kan boleh juga berupa bilangan desimal atau bilangan pecahan. Ini caranya gampang anak-anak ya. Tinggal kamu tarik saja ini komanya ke depan. Penulisan bentuk baku itu syaratnya di depan koma hanya ada 1 bilangan. Nah ini, kalau ini berapa ini depan koma? 1, 2, 3, 4. Ini belum baku namanya. Nah caranya bagaimana agar menjadi bentuk baku? Ini komanya kita majukan 1, 2, 3. Nah ini komanya maju 3, berarti berapa? Karena maju 3 berarti nanti menjadi apa ini? Ini sebagai A ya. Ini sebagai A.
ini sebagai N. Nah, 10 pangkat 3, nah, 1, 2, 3, nah, berarti berapa? 1000 kan. Nah, sehingga menjadi apa? 6,7895 kali 10 pangkat 3. Ini kalau kita kalikan lagi, kita kalikan 1000, maka komanya akan mundur. 1, 2, 3 akan kembali lagi ya. Tapi untuk bentuk baku itu syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah bilangan pokoknya itu harus bentuk satuan. Ini satuan namanya ya. Kalau hanya satu bilangan itu dinamakan satuan. Harus satuan. Nah, tadi itu kan 1 sampai 10. Nah, maka itu bilangan satuan. Nah, ini satuan. Kalau ini kan ribuan ini. Lah maka harus diubah jadi satuan kan. Ya, menjadi 6,7895 dikali berapa? 10 pangkat 3. Lah 10 pangkat 3 ini sama dengan berapa? 1000. Nah, itu gitu anak-anak ya. Ini adalah aplikasi dari sifat-sifat tadi yang Pak Sanadi sampaikan ya. Nanti anak-anak bisa memperdalam contoh-contoh soalnya, bisa ngakses di Google ya. Banyak contoh-contoh soal yang kaitannya dengan apa? Penerapan dari bentuk pangkat. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau tadi itu adalah contoh soal yang kaitannya dengan rumus. Sekarang kita akan melanjutkan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat ya. Nah ini contoh soal yang pertama. Sebuah mesin mempunyai hambatan listrik yaitu berapa? 3 kali 10 pangkat 3 ohm. Kemudian dialiri arus sebesar 5 kali 10 pangkat 3 ampere selama 5 menit. Nah, pertanyaannya adalah berapa joule besar energi yang digunakan. Oke, kita lihat anak-anak jawabannya. Langkah pertama ini ya, langkah pertama harus diketahui dulu ya. Diketahui tadi apa? Hambatan itu adalah lambangnya R, nilainya 3 kali 10 pangkat 3 ohm. Kemudian arus ya, yaitu I, besarnya 5 kali 10 pangkat 3 ampere. Kemudian waktunya kita misalkan T ini ya, 5 menit. Nah, tapi biasanya dalam perhitungan seperti ini satuannya adalah menggunakan sekon atau detik, maka 5 menit diubah jadi detik. 1 menit kan 60 detik kan, sehingga ini kalau diubah dalam detik menjadi 5 kali 60, maka kita hasilkan 300 detik. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah ini rumusnya anak-anak. Jadi rumus dari energi, besar energi itu adalah J ya. J sama dengan I kuadrat RT ya. Ini boleh pakai titik, boleh pakai tidak, boleh dibaca kali juga. Ini I kuadrat kali R kali T itu juga boleh. Oke, kita lihat. Nah ini ya, tinggal kita masukkan aja, mudah sekali kan. I nya 5 kali 10 pangkat 3 masuk sini, tapi ingat dipangkatkan loh ya. Nah, ini pangkatnya ditulis. Kemudian R nya ini kan tinggal masukkan, T nya 300 tinggal masukkan. Kalau sudah masuk di rumus ini nggak perlu satuan ini, karena proses perhitungan tidak dibutuhkan satuan, yang dibutuhkan adalah apa? Bilangannya. Nah ini juga sifat ini adalah apa? Penerapan dari bilangan berpangkat tadi anak-anak. Ini yang di dalam apa? Bentuk baku atau bentuk baku. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah ini dipecah anak-anak ya. Tadi kan ada sifat nih A kali B, nah, dipangkatkan N gitu, atau pangkat P tadi kan. Nah, ini berarti masing-masing pangkatkan 2 ini. Ini kalau dikurung, di luarnya ada pangkat, masing-masing pangkatkan 2. 5 pangkat 2 tulis di sini kan. Ini 10 pangkat 3 dipangkatkan 2, tulis lagi. Nah, ini 3, ini dipecah sendiri. Ini kurungnya dihilangkan nggak apa-apa ya, karena ini perkalian. Nah, kurung kan tanda kali juga. Jadi kali itu boleh juga ditulis dengan kurung. Nah ini 300 dibuat bentuk baku menjadi 3 kali 10 pangkat 2. Nah ini, sehingga ini sudah bentuk baku semua anak-anak. Ini tinggal kita kelompokkan aja ini ya. Nah, kita kelompokkan yang ini 5 kuadrat ketemu berapa? 25 kan. Kemudian ini 3 diambil ke sini,
3 diambil ke sini kan. Nah ini sehingga menjadi 25 kali 3 kali 3. Ini 6 dari mana? Nah, pangkat dipangkatkan tadi 10 pangkat 3 dipangkatkan 2 kan, jadi 10 pangkat 3 kali 2 yaitu pangkat 6 gitu kan. Ini 10 pangkat 3 dari sini, 10 pangkat 2 dari ini. Oke, setelah itu hasilnya bagaimana? Kita kalikan 25 kali 3 kali 3. 25 kali 9 akan ketemu 225 ya. Nah, sehingga pangkatnya ini karena bilangan pokok sama, ini sudah sama bilangan pokok, tinggal dijumlahkan saja apanya, pangkatnya kan. 6 tambah 3 tambah 2 berapa? 11. Nah ini sehingga hasilnya ini belum bentuk baku anak-anak. Karena apa? Bentuk baku itu kan harus satuan kan, nilainya diantara berapa tadi, 1 sampai 10 lah. Ini maka ini diajukan komanya. Nah, komanya diajukan loh. Nah, koma diajukan. Nek koma diajukan itu berarti kan 2,25 jadinya kan, dikalikan berapa? Kali 100. Nah, kali 100 berarti pangkat 2. Pangkat 2 tambah 11 berarti pangkat 13. 13 dari mana asalnya? Dari ini ya. Nah ini 225 dijadikan 2,25 kali 10 pangkat 2 sehingga ketemu ini. Nah ini terus hasilnya ini anak-anak ya, ini hasilnya. Nah ini kamu tadi berhenti di sini toh, itu sudah betul, tapi tidak sempurna jawabannya. Karena jika kamu menjawab sampai di sini saja, itu berarti kamu baru menyelesaikan perhitungan, baru menyelesaikan perhitungan soal, belum menjawab soal. Makanya menjawabnya harus disesuaikan anak-anak ya. Perintahnya apa kan gitu, perintahnya ini kan berapa joule, maka hasilnya juga sama dengan perintah. Jadi besar energi yang digunakan mesin tersebut adalah 2,25 kali 10 pangkat 13 joule. Nah ini anak-anak, jika dari keterangan Pak Sanaji yang saya sampaikan ini masih belum paham atau ada pertanyaan, nanti bisa ditulis ya, ditulis di channel YouTube Pak Sanaji ya, di kolom apa itu, kolom komentar. Nanti anak-anak bisa komen di sana ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua anak-anak. Nah ini masih contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pengusaha ikan gurami akan membuat kolam ikan berbentuk balok. Nah, balok ya, bentuk balok dengan ukuran panjang 5 kali 10 pangkat 2 cm, lebar 3 kali 10 pangkat 2 cm, dan tinggi kolam 80 cm. Perintahnya apa? Tentukan volume kolam ikan yang dibuat oleh pengusaha tersebut. Nah, kita ingat bahwa balok itu apa rumusnya, volumenya. Nah ini sebelum ke volume kita lihat dulu yang diketahui apa, kita tulis ya. Diketahui P itu panjang 5 kali 10 pangkat 2 cm, L itu lebar 3 kali 10 pangkat 2 cm, dan T nya adalah 80 cm. Ini belum bentuk baku anak-anak ya. Jadi ini harus diubah dalam bentuk baku dulu, yaitu apa? 8 kali 10 cm. Nah ini baku, sudah bentuk baku semua sekarang ya. Ini pangkat 10 pangkat 2, pangkat 10 pangkat 2, 10 pangkat 1 kan. Pangkat 1 tidak usah ditulis pangkatnya. Nah setelah itu kita masukkan dalam rumus bahwa volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita substitusi aja anak-anak ya. Dimasukkan, P nya diganti 5 kali 10 pangkat 2, L nya diganti 3 kali 10 pangkat 2, dan T nya diganti 10 berapa ini, 8 kali 10 pangkat 1. Lah pangkat 1 kan nggak usah ditulis, sehingga hanya ditulis 8 kali 10. Oke, kita lihat anak-anak, kita kalikan dulu yang bilangan pokoknya ini ya, 5 kali 3 kali 8. Nah ini 5 di sini, 3 dari sini, 8 dari sini. Lah 10 kok bisa 5 pangkatnya? Nah ini 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 berapa? Kan 10 pangkat 4 toh. Bilangan pokok sama yang dijumlahkan hanya pangkat. 10 pangkat 4 dikalikan 10 tadi kan pangkat 1, sehingga pangkatnya menjadi 10 pangkat 4 tambah 1, yaitu pangkat 5. Nah itu mudah sekali ya. Nah, terus ini hasilnya anak-anak, kita
kalikan 5 kali 3 15 kali 8 ketemu 120. Nah, kalikan 10 pangkat 5. Ini belum baku, maka harus dijabarkan lagi anak-anak. 120 jadikan apa? 1,2 kali 10 pangkat 2. Nah, 1,2 ping 100 kan ketemu ini 120 ya, bukan? Nanti dicek lah, nanti dicek ya. 1,2 dikali 10 kuadrat itu podo karo 1,2 dikalikan 100. Nah gitu, dikalikan 10 pangkat 5. Ya ini kan bilangan pokok sama anak-anak ya. Tadi sesuai dengan sifat kan tinggal jumlahkan aja pangkatnya, sehingga hasilnya apa? 1,2 kali 10 pangkat 7. Nah ini hasilnya. Ini jangan lupa ya, kamu berhenti di sini, nilainya belum sempurna karena belum menjawab. Pertanyaannya apa? Tentukan volume, maka jawabannya jadi volume. Nah, jadi volume kolam ikan yang dibuat pengusaha ikan tersebut adalah 1,2 kali 10 pangkat 7 cm kubik. Nah, pangkatnya 3 karena volume. Kalau pangkat 2 berarti luas. Oke anak-anak, saya kira cukup ya anak-anak ya. Ini ulasan dari Pak Sanaji mengenai materi pokok bentuk pangkat ya. Pak Sanaji sertai dengan contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga kamu tidak bertanya gunanya gue sih. Nah itu lah, ternyata matematika itu juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ada matematika dunia akan hancur. Itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, nah, sekali lagi anak-anak jangan lupa ya di subscribe ya dan di like dari video Pak Sanaji ya, agar anak-anak bisa mengikuti terus video pelajaran Pak Sanaji berikutnya. Oke, saya kira cukup, dan Pak Sanaji minta maaf ya jika ada kesalahan dari awal sampai akhir ini, dan semoga yang Pak Sanaji sampaikan bermanfaat bagi anak-anak dan bisa digunakan sebagai acuan untuk belajar dalam rangka mendalami materi tentang bentuk pangkat. Oke anak-anak, terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.